Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Pernah gak sih kalian kepingin pindah ke luar negeri buat studi atau kerja? Karena lagi bermunculan nih ajakan buat pergi dari Indonesia lewat tagar kabur aja dulu. Sebagian netizen mengungkap alasan-alasan pribadinya buat kabur ke luar negeri. Ada yang mengekspresikan ketidakcocokan sama pemerintah, tapi ada yang merasa tawaran negara lain itu lebih menggiurkan untuk perbaikan taraf hidup. Itu obrolan kita di What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Beragam reaksi muncul seiring viralnya hashtag kabur aja dulu. Tagar ini mengajak orang-orang pindah ke negeri lain, mulai dari cari beasiswa, cari lowongan pekerjaan, dan berbagai alasan lainnya. Beberapa negara yang disarankan warga plus 62 itu ada Jerman, Jepang, Amerika, hingga Australia. Tapi seruan hashtag kabur aja dulu bukan tanpa keraguan. Karena gak sedikit juga nih netizen yang menanggapi dengan memaparkan berbagai pertimbangan. Mengapa Indonesia masih jadi tempat terbaik buat stay. Yang pertama komentar @julxx. Baru rame hashtag kabur aja dulu. Gue udah bilang dari beberapa tahun lalu, Indonesia ini makin kacau, bisnis makin gak sehat, permainan orang dalam, impor menggila, inflasi terus naik, gaji gak naik, kualitas hidup gak ada. Makanya gue pindah ke luar negeri, buka bisnis di luar negeri. Lanjut komentar @gxx. Akhirnya bisa cabut beneran dari Indo tahun ini. Hashtag kabur aja dulu. @fjxx. Kalau yang pintar-pintar dan punya talenta kabur, yang memperbaiki keadaan siapa? @msxx. Kalau lu pada kabur, planning mereka sukses besar untuk menguasai negara ini. Lu kabur cuma mikirin ego lu sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Lanjut komentar @inxx. Gue gak setuju dengan hashtag kabur aja dulu. Tinggal di Indo itu aslinya enak, karena apa-apa murah, iklimnya nyaman. Gue pernah ke Italia pas summer dan winter, panas sama dinginnya sama-sama gak nalar. Dan tentunya dekat keluarga. Better cari remote job yang dibayar pakai US dollar. Come on guys, this is 2025. @9orxx. Masalah utama orang yang ingin kabur dari Indonesia itu bukan hanya karena materi, banyak hal lainnya. Yang paling utama adalah iklim kerja dan kualitas hidup yang dirasa lebih nyaman. Mengenai cuaca, manusia itu makhluk yang adaptif. Pasti akan aman-aman aja sebenarnya. @ssxx. Gue lebih merasa, apa ya? Kabur di saat situasi geopolitik gak jelas gini tuh risky guys. Gue setuju, lebih baik cari remote job di luar. @rosxx. Hashtag kabur aja dulu bukan perkara duit doang sih. Banyak yang bisa Anda alami, lihat, dan pelajari sendiri selama Anda hidup di negeri orang. Dan semua pengalaman itu gak akan bisa Anda dapatkan di negeri sendiri. Tapi ya memang gak semua orang berani sih. Yang terakhir komentar @johxx. Yang mau hashtag kabur aja dulu, survei dulu negara target. Mereka friendly sama kita nggak? Jangan sampai asal kabur terus kecemplung di sarangnya white supremacist atau kartel trafficking misalnya. Negara maju ya ideologi toksik dan kejahatannya juga maju. Pernah dengar rumput tetangga lebih hijau? Mungkin beberapa hal yang dianggap lebih menarik dari negara tetangga adalah kemajuan infrastruktur, pekerjaan dengan tawaran cuan yang lebih besar. Ada juga yang pergi semata karena bidang penelitian, studi, dan proyek kerjanya tidak tersedia di Indonesia. Meski ada pula yang pergi adalah karena ketidakcocokan dengan pemerintah. Sementara itu ada juga yang enggan meninggalkan tanah air karena kenyamanan iklim tropisnya dan budaya yang sudah mendarah daging. Belum lagi lidah yang terlalu setia nih sama makanan-makanan lokal.
Terlepas dari alasan masing-masing orang, ada lebih dari 3.000-an WNI usia 25-35 tahun memilih menjadi warga negara Singapura dalam kurun waktu 2019 sampai 2022. Ini berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Lalu kalau ngomongin soal kabur ke luar negeri, kayaknya nggak lengkap nih ya kalau nggak tanya-tanya sama WNI yang tinggal di luar Indonesia. Sudah ada Kak Lomalia yang mau sharing pengalamannya kerja di Irlandia. Halo Kak Lomalia, Kak boleh diawali dengan perkenalan kali ya, Kakak tinggal di Irlandia nih sebagai WNI dan bekerja di bidang apa nih? Halo, nama saya Lomalia. Saya ingin berbagi mengenai pengalaman tinggal dan juga bekerja di luar negeri. Saat ini status saya adalah WNI yang bekerja di salah satu rumah sakit nasional di Irlandia, di Dublin tepatnya. Saya bekerja di bidang kesehatan di Department Fisioterapi, khusus menangani pasien-pasien dengan kondisi cedera otak, cedera tulang belakang, dan juga rehabilitasi untuk amputasi dengan kondisi terberat di Irlandia yang tidak bisa ditangani di rumah sakit lokal. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kakak nih selama kerja ya, menurut kakak di luar negeri ini lebih mumpuni kah atau lebih baik? Dari aspek pengalaman kerja atau lapangan, saya bisa menjawab hanya dari bidang kesehatan. Menurut perspektif saya, ya, pengalaman di luar negeri ini sangat luar biasa karena banyak kasus-kasus yang sepertinya atau sebetulnya saya tidak banyak temukan di Indonesia. Dan untuk bekerja di luar negeri ini adalah satu learning platform yang saya bisa aplikasikan untuk diri saya untuk menambah pengalaman bekerja atau pengalaman untuk menangani pasien. Kalau misalnya satu hari saya ingin kembali di Indonesia, saya akan lebih mantap dengan apa yang akan saya lakukan untuk memberikan servis terbaik untuk pasien-pasien saya. Nah, dulu tuh persiapan kakak ke luar negeri tuh seperti apa Kak? Boleh diceritakan? Persiapan untuk ke luar negeri yang saya persiapkan pada saat itu dua hal penting. Yang pertama adalah bahasa. Irlandia adalah bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, national language-nya. Setahun sebelum saya pindah ke Irlandia, saya memantapkan kembali kemampuan proficiency language saya untuk bahasa Inggris di segi kemampuan reading, listening, writing, dan juga speaking. Karena untuk bekerja di bidang kesehatan, 4 hal tersebut kita harus cukup mumpuni karena kita akan berkomunikasi dengan pasien, dokter, tim perawat, dan juga tim fisioterapi lainnya. Kemudian persiapan yang sangat penting yang kedua adalah financial support yang akan menjadi emergency fund in case misalnya saya tidak mendapatkan pekerjaan setelah saya kuliah. Nah Kak, yang paling challenging nih selama kerja di luar negeri itu apa aja? Salah satu faktor yang cukup challenging pada saat saya mulai bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah di Irlandia adalah culture kerja, yaitu komunikasi dengan tim dari berbagai negara. Dari Pakistan, dari India, dari Filipina, dari Afrika, Nigeria, dan lain-lain, di mana cara mereka mengungkapkan pernyataan atau pertanyaan itu sangat berbeda dengan kita, dengan adat orang Indonesia yang kalau mengungkapkan sesuatu kita lebih memilih cara yang halus untuk tidak menyinggung perasaan orang, tetapi di sini itu kita lebih straightforward. Nah, ini adalah salah satu challenge yang saya temui karena saya harus bisa beradaptasi dengan gaya bicara dan juga gaya komunikasi dari rekan kerja berbagai negara yang datang di Irlandia. Kak, belakangan kan ada seruan buat keluar atau pindah dari Indonesia nih. Menurut kakak itu ide bagus atau enggak sih? Atau mungkin enggak sih ini jadi langkah terbaik gitu? Seruan untuk pindah ke luar negeri adalah ide terbaik. Menurut saya statement ini
tidak selalu benar. Ini tergantung dari masing-masing individu. Kalau dari saya pribadi dan opini atau perspektif saya, kalau memang kita memiliki kualifikasi dan juga skill yang dibutuhkan oleh negara tujuan, tinggal di luar negeri itu menjadi satu pilihan yang lebih baik dibandingkan tinggal di home country. Tetapi kalau kita tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan atau skill tertentu yang dibutuhkan negara tersebut, saya kira tinggal di Indonesia itu akan lebih baik karena di Indonesia memiliki social support yang jauh lebih tinggi, toleransi yang jauh lebih tinggi dibandingkan di negara luar Indonesia. Nah, terakhir dong Kak, saran buat orang-orang yang punya niatan yang sama nih seperti apa? Secara pribadi, saran saya untuk teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri, yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah paling tidak kita memiliki yang namanya emergency fund. Kemudian secara mental kita juga mesti bisa menerima dan juga bisa beradaptasi dan adjust diri kita untuk bisa berinteraksi dengan orang dari berbagai macam negara dan berbagai macam budaya. Jadi mental untuk tidak mudah tersinggung atau mental untuk tetap positif itu sangat membantu untuk kita bisa survive di luar negeri. Kemudian selain itu, sebelum pindah negara, paling tidak kita memiliki knowledge mengenai visa kerja, kemudian hak dan benefit sebagai warga negara Indonesia yang akan tinggal di negara lain. Paling tidak kita tahu hak kita apa, kemudian benefit yang kita akan dapat seperti apa, kemudian kita juga pastikan di negara tersebut ada embassy Indonesia atau konsulat Indonesia. In case ada sesuatu yang kita butuh bantuan, ada orang Indonesia dari embassy yang akan menangani atau membantu situasi kita di negara tersebut. Terima kasih Kak Laumalia. Tapi gimana sih prospek studi dan pekerjaan di luar negeri? Kita mau bahas bareng pengamat pendidikan sekaligus konsultan karir dari platform jurusanku, Ina Lim. Halo Kak Ina. Halo. Kak Ina, aku mau tanya terkait dengan belakangan kan ada hashtag kabur aja dulu ya. Sebenarnya kan ini kayak semacam protes untuk pemerintah gitu ya. Nah Gen Z ini warganet malah kayak ya udah deh kabur aja dulu, entah itu nikah sama orang yang ada di luar atau bekerja di luar negeri atau menempuh pendidikan di luar negeri. Pokoknya kaburlah dari Indonesia. Nah mungkin mau minta tanggapannya dulu kali ya, gimana ngelihat hashtag ini nih yang bertebaran. Ya, jadi memang mungkin awalnya bukan masalah itu kali ya, tapi akhirnya melenceng kemana-mana karena ada kata-kata kabur aja dulu. Artinya kan kayak sementara gitu ya, tapi akhirnya melencengnya kesannya kayak permanen pindah, terus habis itu ada data-data pindah kewarganegaraan, jadi wah kemana-mana. Tapi menarik untuk dicermati. Yang pertama memang pasti ada ya kekecewaan-kekecewaan terhadap pemerintahan yang kesannya tidak terkoordinasi dengan baik gitu kayaknya ya. Nah itu yang pertama wajar, tapi sikap kita. Nah, kalau kita sudah kecewa terhadap sesuatu, sikap kita itu kan ada dua ya. Kita kalau yang growth mindset, innovative mindset, itu justru merupakan concern dan pengen memperbaiki keadaan. Tapi yang satunya kepengen kabur. Sedangkan kalau kita lihat usianya kan ternyata mayoritas di atas 50% itu usia 19 sampai 29 tahun yang ikutan hashtag kabur aja dulu. Nah, jadi anak-anak yang memang masih mencari jati diri, saya itu cocoknya berkarir di bidang apa, cenderung memang masih pindah-pindah gitu. Pandangan saya kekecewaan, tapi sebetulnya ada dua langkah, kita mau gemes memperbaiki atau mau lari gitu ya. Nah tapi yang kedua, kalau masalah mau ke luar negeri, sebetulnya pasti ada sisi positifnya juga gitu ya, apa yang bisa kita pelajari nanti di sana. Asalkan bukan sekedar pokoknya lari, rumput tetangga lebih hijau, kita berharap di sana serba yang lebih baik, pasti kecewa. Karena pasti di setiap negara pasti ada plusnya, pasti ada minusnya kan ya, gitu. Jadi kita mesti ngelihat juga gitu ya Mbak, di setiap negara kan pasti punya permasalahannya sendiri-sendiri. Dan kalau kita cuma mau kabur aja, jatuhnya malah jadi bukannya untuk memperbaiki masa depan, malah jadi kayak kesannya nggak pasti jadinya gitu ya.
Betul, karena nggak siap mental kan. Yang dilihat mungkin yang didengerin dari influencer yang ada juga banyak kerja di luar negeri, terus mungkin yang diceritakan hanya yang enak-enaknya saja gitu. Mereka tahu nggak enaknya dan belum tentu cocok juga kulturnya dengan semua profil anak-anak yang di sini, etos kerjanya. Mereka yang misalnya pengen work-life balance, waktunya lebih santai, kultur kita yang cenderung pace-nya lambat. Begitu nyampe di Jepang bisa dilihat cara jalan kakinya aja nggak ada-adanya tuh lambat ya. Terus mencuri waktu kerja itu nggak ada ya, semua harus cepat. Kerja di supermarket kita sambil ngobrol gitu kasirnya. Di sana tuh tangan kecepatannya set 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 gitu. Jadi bukan sambil gosip. Nah, itu yang jangan sampai kita ekspektasinya beda, sampai sana kecewa terus mau kabur lagi gitu. Oke, Kak, tapi kalau misalnya kita ngomong perspektif kaburnya gitu ya untuk alasan pekerjaan atau pendidikan, menurut Kakak ini ide yang bagus nggak sih untuk mengembangkan karir dan juga mungkin pengetahuan gitu? Betul, kalau temporary itu saya setuju karena itu membongkar mindset. Jadi saya dulu diajarin kakek saya bagus banget kayak kata dalam sumur, bukan dalam tempurung. Jadi kalau di dalam sumur kita melihat ke atas, itu kayaknya langit hanya lingkaran kecil ya. Tapi begitu kita lompat keluar sumur, ternyata langit itu gede banget. Nah, jadi menurut saya kalau temporary itu membuka wawasan, kita belajar memahami kultur yang berbeda-beda, kita nggak mudah direndahkan. Karena kita kan cenderung kayak lebih humble gitu ya. Seringkali kalau meeting kita cenderung pasif. Nah, itu tuh di beberapa kultur yang dominan, diam tanda tak mampu. Jadi mereka akan cepat mengambil posisi pimpinan. Belum lagi kalau bahasa Inggris kita tidak lancar atau bahasa setempat tidak lancar. Kita mau protes, berargumentasi, menentang opini, mengajukan opini, nggak bisa bahasanya. Ya udah deh, mana bisa kita memimpin gitu ya. Nah, jadi kalau untuk belajar menurut saya itu bagus banget supaya lebih belajar etos kerja, profesionalisme, belajar bahasa, belajar untuk cross-cultural understanding. Tadi kan konsultan karir dari platform jurusanku Inalim ini bilang kita tuh nggak boleh high expectation kalau mau tinggal atau studi di luar negeri. Karena pasti ada plus dan minusnya. Lanjut nih, aku mau tanya soal apa aja nih yang mesti dipersiapkan, mesti cari info kemana supaya nggak ketipu. Kita lanjut lagi yuk obrolannya. Nah, Kak, ini kan kalau misalnya kita bisa bilang negara orang lah ya. Kalau negara sendiri kan kita sejak lahir ada di sini, kurang lebihnya kita mengenal negara sendiri. Nah, kalau di negara orang, kira-kira apa aja nih Kak yang perlu diketahui? Apakah seperti culture atau apa itu kan pasti menentukan banget ya gimana hidup kita di sana. Yang pertama pasti bahasa, yang kedua siapkan mental, karena tadi kalau mentalnya sekedar kabur karena sesuatu di sini nggak enak, nah itu berarti dia high expectation di luar. Padahal kalau keluar, kita itu harus low expectation, sehingga kita siap. Begitu ketemu hal yang negatif, mental kita sudah dipersiapkan untuk itu. Jadi yang penting bahasa dan mental. Kalau mental udah siap, begitu ketemu apa kultur yang nggak sesuai gitu ya. Katakanlah kita ini kan lebih kulturnya lebih compassionate, lebih pakai perasaan sensitif. Sementara ada negara-negara itu yang lebih maskulin. Memang cara ngomongnya itu memang bukan bermaksud jahat, tapi ya memang begitu. Kayak misalnya Jerman gitu kan, lempeng gitu loh orangnya. Nah itu kan kalau kita siapnya mentalnya tough, begitu ketemu kultur itu kan kita jadi berusaha beradaptasi. Tapi begitu mental kita lemah, untuk beradaptasi agak sulit ya. Jadi bahasa dan mental itu yang paling penting sih. Oke. Nah, Kak, ini kan kalau misalnya kita bisa bilang negara orang lah ya. Kalau negara sendiri kan kita sejak lahir ada di sini, kurang lebihnya kita mengenal negara sendiri. Kalau di negara orang, kira-kira apa aja nih Kak yang perlu diketahui? Apakah seperti culture atau apa itu kan pasti menentukan banget ya gimana hidup kita di sana. Betul, jadi yang pertama memang pasti culture itu beda banget. Nah makanya perlu kemampuan beradaptasi kan ya. Nah yang kedua itu hukum. Kita tuh terbiasa banget di sini hukum kayak dilanggar dengan seenaknya, toh nanti nggak apa-apa gitu. Selama nggak ada di jalan, kemudian misalnya surat tilang itu dikirim berupa surat ke rumah, itu nanti diabaikan saja, toh nggak ada. Nah itu hati-hati banget. Karena kalau udah warningnya sekian kali, itu kita bisa bahkan dideportasi keluar dari negaranya. Sekali kita dideportasi karena kita melanggar aturan di sana, itu riwayat
kita, catatan kita jelek sekali di mata internasional. Setiap kita mau apply visa, bahkan visa turis saja, untuk berapa hari itu ada formulir, ada pertanyaan apakah pernah dideportasi dari sebuah negara. Nah, ya hukum atau aturan di negara orang kayak kita di Indonesia seenaknya melanggar asal nggak ketahuan, itu dampaknya panjang, bisa seumur hidup. Nah, jadi kultur, kemudian hukumnya, kemudian tadi etos kerjanya itu berbeda. Kayak misalnya masalah jam gitu ya. Kalau di Jepang itu dianggap on time kalau kita datangnya lebih awal, bukan datangnya tank. Kalau datangnya tank itu dianggap terlambat, karena itu artinya mencuri waktu, karena kita masih harus siap-siap dulu kan, masih naruh tas, mungkin ganti sepatu kerja atau apalah. Nah, harusnya datang lebih awal. Nah, itu yang harus kita pelajarin, dan itu termasuk kultur juga sih ya. Kak, kalau misalnya bidang studi atau pekerjaan yang mungkin ramai dibutuhkan di luar negeri, seperti apa nih Kak potensinya? Lebih menjanjikan nggak sih dibanding Indonesia? Tentunya tiap negara dan tiap tahun itu bisa berbeda-beda, berubah-ubah. Misalnya kayak saya ambil contoh ya, di zaman saya, di Australia itu membutuhkan akuntan banyak banget, sehingga kalau kita lulus akuntansi itu mudah sekali mendapatkan permanent resident sehingga bisa tinggal di sana. Nah, tapi setelah mereka merasa sudah terpenuhi nih, kemudian skornya itu bisa turun. Berarti akuntan tidak lagi skornya tinggi untuk boleh menerima imigran. Nah, tapi bisa aja terus lagi sempat ganti misalnya hairdresser gitu, tukang potong rambut, dia lagi butuh banget, wah langsung berebut tuh orang dari India, dari Pakistan, dari Asia, banyak. Tapi setelah terpenuhi udah kebanyakan, mereka tutup lagi, ntar ganti apa lagi. Nah, itu yang tidak bisa diprediksi bagi kita, jadi kita harus ngikutin terus kebutuhan yang sedang dibutuhkan di sana. Tapi secara umum yang paling membedakan itu kalau ada low skill, bukan low skill juga sih ya, tapi vokasi sebetulnya, pendidikan vokasi. Nah, misalnya kayak tukang masang pintu, tukang bangunan, tukang cat, atau tukang ledeng, itu tuh di luar negeri serba certified, harus punya sertifikasi. Nah, yang sertifikasi itu bayarannya nggak kalah dengan orang-orang kantoran, bahkan bisa lebih tinggi, tidak dianggap rendah, kayak perawat gitu ya, nggak perlu sampai S1 pun, itu gajinya udah tinggi. Jadi kayak di Jerman, bahkan perawat itu kalau kita ambil program Ausbildung, itu 2 hari kuliah, 3 hari kerja dalam seminggu, itu kita udah langsung digaji. Nah, kalau perawat digajinya 1.000 euro tiap bulan, biaya hidup kalau di kota lebih kecil itu kayak 600-700 euro. Sedangkan kalau kita ngambil mekatronik, teknik malahan ya, itu gajinya 700 euro. Bahkan lebih rendah daripada perawat. Nah, jadi itu beda dengan Indonesia kan. Indonesia perawat, waduh kurang dihargai ya. Nah Kak, kalau terkait dengan info-info tadi gitu ya, lagi apa yang ramai di luar negeri atau apa yang sedang dicari di sana, apa yang perlu kita pelajarin, itu biasanya itu kita bisa mendapatkan informasi di mana sih Kak, dan gimana ngefilternya supaya kita tuh nggak ketipu gitu. Ya, jadi kalau biasanya ada immigrant lawyer istilahnya ya. Jadi yang menguasai tiap-tiap negara biasanya bisa berkonsultasi dengan immigrant lawyer ini. Jadi untuk ngurus katakanlah permanent residency di suatu negara itu biasanya menggunakan jasa lawyer. Nah, lawyer yang memang khusus masalah imigran. Jadi mereka yang update terus tiap tahun negara itu butuhnya apa, mana yang poinnya sedang tinggi gitu. Nah, yang kedua sebetulnya ada juga agen. Kayak misalnya di Jerman saya pernah mewawancara agen yang ngurusin Ausbildung tapi khusus untuk dari orang-orang China mainland. Tapi dia base-nya di Jerman sehingga dia bisa update terus dengan pemerintah Jerman kebutuhan apa yang diperlukan. Mereka ada kerjasama sehingga mereka mengambil orang-orang khusus dari China untuk bisa bekerja di Jerman. Nah, Ausbildung ini di Indonesia juga ada. Tapi sayangnya bidang yang ditawarkan, saya udah ngecek ke sana kemari, ternyata limited sekali, terbatas sekali. Beda dengan yang ditawarkan ke China mainland, kayak dibuka banyak banget bidangnya. Di sini saya nyari-nyari misalnya satu yang ngurusin itu katakanlah di Kadin Surabaya, Kamar Dagang ya, karena itu kan visanya berbeda ya, karena kuliah dadak. Jadi mereka harus belajar bahasa Jerman dulu, mereka harus membayar nih belajar bahasa Jerman di Indonesia. Jadi misalnya yang ngurusin Kadin Surabaya ya belajar bahasa Jerman sama mereka, kurang lebih mungkin 1 tahun, tapi tergantung seberapa cepat kita belajar bahasa ya, mencapai level tertentu B2 atau C1 sesuai yang diminta. Nah, tapi di satu
satu lembaga yang ngurusin ini, mereka itu terbatas dikasih jatahnya. Misalnya saya tanya kalau yang Kadin Surabaya waktu itu hanya ngurusin yang kayak perhotelan, kuliner gitu. Misalnya untuk jadi cook di kapal pesiar gitu. Nah, lembaganya terbatas. Kalau di Semarang ada klien saya ngambil sekolah bahasa Jerman dan akan mendaftar Utronika di Jerman. Jadi informasinya memang agak-agak terbatas sayangnya untuk di Indonesia. Tapi sekarang tuh untungnya zaman digital juga ya. Itu juga lewat website seperti misalnya unjobs.org. Nah, itu lowongan pekerjaan yang ada di NGO non-government organizations yang ada di seluruh dunia. Mereka punya kantor di berbagai negara. Jadi itu terupdate terus tuh kalau kita ngecek misalnya saya itu lulusan ilmu gizi gitu ya. Ada kerjaan nggak di bidang gizi? Kita bisa search. Terus kita mau kerja yang di mana? Kita bisa search internship. Nah, tinggal diklik. Mereka minta requirement-nya apa saja. Nah, kadang-kadang kita nggak harus ke luar negeri. Kita bisa aja base tetap di Indonesia, tapi gajinya mungkin dari lembaga tersebut dari luar. Nah, Kak Ina yang terakhir nih ya Kak, buat WNI sendiri ke luar negeri itu apa sih yang lebih menarik? Cuannya kah, bidang studinya kah, atau kerjaan atau apanya nih Kak? Mungkin banyak ya, dari bidang studinya aja lebih lengkap. Jadi tadi kalau saya katakan pendidikan vokasi, sayangnya di kita itu kan kurang maju ya fasilitas. Pendidikan vokasi kalau di luar negeri itu kerjasama dengan industrinya udah jalan. Jadi mesin apa yang dipakai di pabrik oleh perusahaan, mesin itu disumbangkan ke politekniknya sehingga mahasiswanya itu udah langsung pakai mesin yang sama. Jadi begitu lulus, diterima di perusahaan itu nggak perlu ngasih training lagi, nggak perlu ngajarin lagi, kan udah siap kerja dia. Nah, itu satu. Jadi pendidikan vokasi kita fasilitas masih jauh. Jadi kalau bisa ke luar negeri itu luar biasa banget. Pendanaan dari pemerintah untuk olah vokasi itu gila banget. Misalnya saya pernah ke satu pendidikan vokasi ya, itu khusus building and constructions. Jadi meskipun gak cewek pun bisa langsung bikin furniture gitu ya, kayu-kayu itu tersedia. Tukang pasang pintu itu ada tersedia. Itu pemerintah ngasih $50 juta hanya untuk fasilitas satu politeknik. Itu baru satu gitu ya. Luar biasa kalau di luar pendidikan vokasi itu fasilitas kita kalah banget. Jadi kalau bisa kuliah di luar pendidikan vokasi nggak harus S1. Itu kita siap kerja banget dan biasanya dapat sertifikasi gitu. Dan banyak program apprenticeship yang kayak tadi Ausbildung. Nah, di negara lain semua ada program apprenticeship itu. Sekian hari kuliah, sehari kerja. Tapi nggak semua menerima mahasiswa internasional. Kebetulan Ausbildung Jerman itu baru di sekitaran pandemi, dia baru open untuk international student. Tapi ini saya nggak tahu berapa lama kan mereka tutup lagi. Ya, mumpung dibuka. Itu yang vokasi. Kemudian kalau untuk pendidikan S1, S2, S3, jurusan yang tersedia di luar negeri itu jauh lebih banyak daripada yang di Indonesia. Misalnya kita tuh hanya punya dokter dan dokter. Di luar negeri itu ada profesi di luar dokter, istilahnya allied health professions. Itu daftarnya panjang sekali, seperti podiatry, chiropractic, occupational therapy, prosthetics and orthotics. Itu banyak banget. Dan itu sampai S2 bahkan gitu ya. Nggak hanya politeknik. Nah, jadi keuntungan di luar negeri untuk studi itu terus terang memang masih PR kita di Indonesia itu masih banyak lah. Kalau untuk pendidikan kita masih tertinggal jauh. Kemudian naik lagi tahapan pekerjaan. Kalau untuk pekerjaan, apalagi tadi ya pekerja vokasi, itu dihargainya, cuannya, gajinya nggak kalah dengan mereka yang katakanlah mungkin S1 gitu ya, bisa jadi tergantung bidang. Misalnya kayak tukang driver tugboat gitu ya, kapal yang pernah meninggal tuh. Jadi dia cuma mondar-mandir narik kapal besar untuk ke pelabuhan. Itu aja itu hampir 100 juta, ada yang 70 juta sebulan gajinya, yang sampai 150 juta per bulan, tergantung negara. Ada orang Indonesia juga di luar negeri jadi supirnya truk forklift. Nah, truk forklift itu aja puluhan juta dia gajinya sebulan. Cukup banget untuk biaya hidup dan bisa nabung. Tapi harus tersertifikasi. Untuk nyetir itu nggak boleh sembarangan juga gitu. Jadi kalau dari segi vokasi memang karena pendidikannya mereka juga mumpuni, punya sertifikasi, gajinya juga lebih tinggi, mapan gitu. Tapi kalau untuk yang level lebih tinggi, sebetulnya pajaknya juga gede karena di sana progresif. Makin tinggi penghasilan, pajaknya itu bisa mencapai 40-45%. Bayangkan, misal dapat gaji 100 juta sebulan, itu kita yang bisa ambil tiap bulan hanya 55-60 jutaan lah gitu. 40% mungkin untuk pajak, untuk hari tua, untuk dana pensiun gitu, supaya nggak ngerepotin pemerintah. Jadi emang udah langsung di-cut. Oke, baik. Berarti memang dari segi pendidikannya lebih maju, dari segi kesejahteraan dari pekerjaannya juga lebih besar lah ya, meskipun pajaknya juga pasti kebutuhan hidupnya di sana juga lebih besar gitu ya Kak ya.
lebih tinggi, tapi mungkin perbandingannya ya antara penghasilan dengan biayanya itu masih bisa hidup layak begitu. Bukan berarti bisa kaya raya dan keliling dunia. Nah, peluang seperti betulnya malah di Indonesia. Kalau mau jadi pengusaha di Indonesia peluang lebih besar. Kalau untuk hidup adem ayem, begitu kita kerja, mapan, decent living lah ya gitu. Bisa settlement, bahkan mungkin nyicil, beli mobil, itu tuh udah layak. Ya meskipun sederhana, tapi bukan terus bisa kaya raya, itu Indonesia peluangnya lebih besar. Oke, baik. Kak Ina, terima kasih banyak ya Kak ya atas waktu dan penjelasannya. Nah, baik, terima kasih. Sama-sama. Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump mengubar ide AS menguasai jalur Gaza setelah perang melawan Hamas berakhir. Ide tersebut dilontarkan Trump berbarengan dengan usulan relokasi warga Palestina dan pengembangan Gaza secara ekonomi. Ia menggadang-gadang AS bakal menciptakan ribuan lapangan kerja di sana. Pernyataan ini langsung mendapat penolakan keras dari berbagai negara, termasuk Palestina, Yordania, Uni Emirat Arab, serta negara-negara Eropa dan Asia lainnya. Presiden Palestina Mahmud Abbas menegaskan rakyat Palestina tidak akan menyerahkan tanah dan hak mereka. Sementara Raja Yordania Abdullah II menolak setiap upaya pencaplokan dan pengusiran warga Gaza. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer memberhentikan Menteri Kesehatan Andrew Gwynn. Pemberhentian dilakukan setelah Menkes berkomentar antisemit, rasis, dan seksis di grup WhatsApp. Selain dikeluarkan dari kabinet, keanggotaannya di Partai Buruh juga ditangguhkan. Melansir AFP, juru bicara pemerintah menegaskan Starmer berkomitmen menjaga standar etika tinggi dalam pemerintahannya. Di sisi lain, Menkes Andrew Gwynn menerima keputusan tersebut dan meminta maaf atas pernyataannya. Dia mengatakan komentarnya hanya candaan, padahal komennya ditujukan ke kasus seseorang warga tertabrak truk. Ada juga komen harapan seorang perempuan lanjut usia segera meninggal setelah bertanya tentang layanan pengumpulan sampah. YG Entertainment resmi mengumumkan rencana Blackpink memulai tur dunia baru pada 2025. Tur ini menjadi yang pertama sejak Blackpink World Tour 2022-2023 yang berhasil menarik sekitar 1,8 juta penggemar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sejauh ini YG belum mengungkap detail lebih lanjut seperti jadwal dan negara yang akan disambangi. Sebelumnya, Blackpink menjalani tur Blackpink mulai dari Seoul dan melanjutkannya ke Amerika Utara, Eropa, dan Asia termasuk Indonesia. Selepas tur Blackpink, masing-masing member Blackpink, Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa sibuk dengan kegiatan solo karir mereka meski tidak lagi dinaungi YG Entertainment. Jennie mendirikan ODD Atelier, Jisoo membentuk Blisso, Lisa dengan Loud, dan Rose bergabung di agensi The Black Label. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Badan Kepegawaian Negara BKN menerapkan bekerja dari kantor atau work from office WFO bagi aparatur sipil negara ASN-nya selama 3 kali seminggu. Jadi 2 hari bekerja, sisanya bisa dilakukan dari mana saja. Kebijakan ini diterapkan demi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sistem kerja 3 hari kerja dari kantor dan 2 hari kerja dari mana saja dipercaya mampu menghemat biaya dan meningkatkan kinerja ASN BKN. Di sisi lain, Kepala BKN Zudan Arif berharap penghematan lembaganya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran. Terkait target-target kinerja, kata dia bakal ada evaluasi bulanan. Masih dari Jakarta, jelang pelaksanaan screening kesehatan gratis pada 10 Februari 2025, sekitar 400-an dari 10.000 puskesmas di Indonesia masih kesulitan akses internet. Staf ahli Kemenkes Setiaji menjelaskan, Kemenkes tengah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, dan memastikan puskesmas bisa menginput data secara offline yang kemudian disinkronisasi ke sistem Kemenkes. Masyarakat dapat mendaftar cek kesehatan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Program cek kesehatan gratis bakal menyasar seluruh populasi di Indonesia, mulai dari bayi sampai lansia. Pemeriksaan bertahap bakal dilakukan sesuai kelompok usia. Terakhir mampir ke Bandung, Jawa Barat. BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji bakal memanfaatkan peluang investasi di Arab Saudi. Pernyataan ini dikeluarkan setelah Kerajaan Saudi membuka ruang investasi di Mekah dan Madinah.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyatakan mereka akan memaksimalkan kesempatan investasi ini terutama melalui anak usaha BPKH Limited yang didirikan Maret 2023. BPKH Limited telah berinvestasi di sektor akomodasi seperti penyediaan lobi hotel bagi UMKM, diaspora saat Haji 2023 dan 2024. Setelah investasi, BPKH Limited bertujuan memperkuat ekosistem haji Indonesia di Arab Saudi. Tapi Fadlul Imansyah mengatakan pihaknya belum bisa investasi besar-besaran lantaran masih ada tantangan di antaranya sumber daya manusia SDM kualitas dunia. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and be happy. Bye! Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.